Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ginash Kilentania dengan NIM 2011-2110 dari kelas A2 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, langsung saja kita tanyakan kepada kakak saya. Kakak udah pernah belum dengar tentang miositis ini? Belum pernah ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang miositis ini sendiri. Nah, miositis itu apa sih? Jadi, miositis itu adalah suatu istilah yang mengacu pada peradangan atau pembengkakan umum pada otot. Nah, banyak orang yang terkena miositis ini karena melakukan aktivitas atau olahraga yang terlalu berat. Kemudian ada juga penyebab lain dari miositis ini. Yang pertama yaitu bisa jadi infeksi, dari cedera otot akibat pengobatan, penyakit bawaan, ketidakseimbangan. Nah, selanjutnya apa sih gejala dari miositis ini? Gejala kelemahan, pembengkakan dan kerusakan otot ini seringkali muncul secara bertahap. Nah, gejala yang paling mudah diketahui itu bisa dari kesulitan bangun dari kursi, menaiki tangga, kesulitan memegang benda dengan tangan, penderita bisa jatuh atau sulit mengangkat lengan, dan kesulitan untuk menelan atau gejala lainnya. Miositis ini tuh terdapat 3 jenis, yaitu ada polimiositis, inclusion body myositis, dan juga dermatomiositis. Nah, yang pertama yaitu ada polimiositis. Polimiositis ini lebih sering terjadi pada wanita di atas umur 20 tahun. Nah, selama beberapa minggu, beberapa otot menjadi lemah dan secara bertahap akan menjadi lebih lemah. Yang paling terpengaruh itu adalah otot pinggul dan paha, lengan atas, punggung bagian atas, area bahu, dan otot yang menggerakkan leher. Nah, kesulitan-kesulitan yang bisa dialami itu seperti meluruskan lutut, menuruni dan menaiki tangga, mengangkat barang, memperbaiki rambut, mengangkat kepala dari tempat tidur saat berbaring, ataupun juga saat menelan. Nah, lalu ada jenis kedua yaitu inclusion body myositis. Inclusion body myositis ini merupakan penyakit yang menyerang pada pria di atas 50 tahunan. Penyakit ini juga mempengaruhi otot yang berbeda dari miopati inflamasi lainnya. Nah, kelemahan yang mungkin dirasakan pada kedua sisi tubuh yaitu seperti kelemahan progresif perlahan pada otot, pergelangan tangan dan jari, dan otot di depan paha atau paha depan. Nah, juga bisa pada otot-otot yang mengangkat bagian depan kaki juga mungkin terpengaruh. Nah, yang ketiga yaitu dermatomiositis. Dermatomiositis ini seringkali dianggap sebagai polimiositis dengan ruam. Namun seiring waktu, kedua penyakit ini memiliki beberapa perbedaan mendasar. Tetapi bagi kebanyakan dokter, manifestasi dermatomiositis ini membuatnya menjadi kelainan yang berbeda dari penyakit otot lainnya. Gejala yang ditimbulkan yaitu bisa seperti ruam kemerahan atau keunguan yang khas, mungkin karena peradangan pembuluh daerah permukaan. Lalu bisa menimbulkan kulit yang mungkin bersisik, kering, dan kasar, terkadang tampak seperti terbakar sinar matahari. Nah, selanjutnya yaitu ada proses tubuh, di mana terdapat proses normal dan proses tidak normal pada tubuh. Seperti yang bisa kita lihat, di sini ada proses tubuh secara normal, di mana kalau otot secara normal itu akan tersusun dengan rapi dan tidak ada bercak-bercak yang mengitari sekitarannya. Namun pada ketiga penyakit ini susunannya menjadi tidak rapi dan terdapat bercak-bercak di sela-sela sel otot tersebut. Seperti yang telah dijelaskan di awal tadi, penyebab miositis ini bisa terjadi karena aktivitas atau olahraga yang terlalu berat. Nah, ada juga penyakit yang bisa menyebabkan miositis ini seperti peradangan pada tubuh, cedera, infeksi, dan juga bisa dari penggunaan obat. Nah, sekarang bagaimana sih untuk mengatasi miositis ini agar kita tidak terjadi pada tubuh kita? Sebaiknya jika kakak melakukan suatu olahraga, aktivitas fisik, itu tuh jangan terlalu berat dan jangan memaksakan, karena nanti dapat memicu peradangan pada otot kita. Nah, di sini saya sebagai ahli kesehatan masyarakat akan memberikan beberapa saran kepada saudara, yaitu sebisa mungkin hindari olahraga atau aktivitas yang berlebihan yang diperkirakan terlalu rentan menyebabkan cedera dan peradangan otot pada bagian tubuh. Lalu kemudian ketika dirasa adanya ketegangan atau peradangan otot,
Sebaiknya istirahatkan tubuh yang dirasa sakit tersebut dan menempelkan kompres hangat pada area yang terasa nyeri. Kemudian juga bisa dengan jika Kemudian, jika hal ini bukan sekali dua kali terjadi, segera konsultasikan ke fasilitas kesehatan dan dokter agar mengetahui secara rinci kondisi seperti apa yang terjadi pada otot-otot tubuh agar dilakukan penanganan dini untuk mencegah hal yang lebih fatal. Nah, penyakit miositis ini kan masih belum terlalu dikenali oleh dokter-dokter gitu kan. Jadi, ada beberapa tantangan untuk sejumlah pasien yang terkena miositis ini, di mana penyakit miositis ini jarang terjadi, yang berarti dokter mungkin tidak segera mengetahui apa yang harus dicari. Kemudian miositis ini juga seringkali tampak seperti sejumlah penyakit autoimun yang berbeda. Lalu miositis ini memiliki beberapa bentuk yang berbeda yang masing-masing juga sangat beragam. Dan yang terakhir yaitu miositis dapat terjadi bersamaan dengan penyakit autoimun tumpang tindih lainnya, dan gejala miositis ini pun berbeda pada setiap penderitanya. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana sih tindak lanjut dan saran yang diberikan dalam mengatasi permasalahan miositis ini. Nah, biasanya kalau ke dokter, itu tuh nanti akan ditanyakan riwayat kesehatan kita, seperti menanyakan tentang kesehatan secara umum, termasuk kesehatan pribadi dan keluarga juga. Terus tuh nanti dokter akan menanyakan apa saja gejala yang dirasakan. Nah, setelah menanyakan riwayat kesehatan, kemudian dokter akan melanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Dokter akan memeriksa gejala yang terdapat pada kulit dan menguji kekuatan otot pada pasien. Nah, kemudian dokter akan meminta pasien tersebut untuk mendemonstrasikan aktivitas yang sulit karena kelemahannya, seperti menaiki tangga, mengangkat lengan ke atas, dan meremas sesuatu dengan tangan. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan darah. Hal ini dilakukan untuk mengecek tingkat enzim otot dalam darah yang dapat memberikan petunjuk penting, dan tidak hanya tentang apa yang mungkin menyebabkan gejala, tetapi juga apa yang menyebabkannya. Nah, selanjutnya yaitu dokter akan melakukan tes diagnostik. Biasanya dipesan setelah tes darah dilakukan untuk mengumpulkan informasi tambahan. Tes ini mungkin termasuk pemindaian magnetic resonance imaging atau elektromagnetogram dan studi kecepatan kondusif pada syaraf. Nah, yang terakhir akan dilakukan biopsi otot dan kulit. Nah, pada biopsi ini seringkali merupakan cara yang pasti untuk mendiagnosis penyakit miositis ini. Sampel kecil jaringan otot menunjukkan kelainan pada otot, termasuk peradangan, kerusakan, dan protein abnormal. Nah, bagi mereka yang memiliki gejala kulit ini, dokter sering melakukan biopsi sedikit pada kulit untuk memeriksa kelainan yang khas. Namun hingga saat sekarang ini tuh masih belum ada obat khusus untuk menangani penyakit miositis ini. Nah, tujuan pengobatan yang dilakukan sebelumnya itu biasanya hanya untuk mengurangi gejala agar kualitas hidup dari pasien tersebut membaik. Nah, biasanya ada beberapa penanganan yang disarankan oleh dokter kepada pasien. Seperti dokter akan memberikan obat kortikosteroid dan juga obat untuk menekan sistem imun. Dan juga nanti dokter akan menyarankan pasien untuk melakukan fisioterapi, olahraga, senam, dan yoga. Ini tuh berguna untuk mempertahankan kekuatan otot serta mencegah terjadinya atrofi otot. Nah, yang terakhir yaitu dokter akan menyarankan kepada pasien untuk beristirahat dan menempelkan kompres yang hangat pada area yang terasa nyeri. Nah, miositis ini juga berkaitan pada organ pencernaan kita. Seperti yang sudah dikatakan tadi, penderita miositis ini akan mengalami kesulitan untuk mencerna makanannya. Nah, oleh karena itu, secara tidak langsung miositis ini akan mempengaruhi pencernaan kita, di mana akan menyebabkan asupan makanan yang buruk dan penurunan berat badan pada pasien. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada penyuluhan kita kali ini. Semoga penyuluhan yang saya lakukan ini memberikan manfaat kepada kakak dan juga menghindarkan kakak dari penyakit miositis ini. Nah, yang perlu diingat itu adalah untuk menghindari aktivitas atau olahraga terlalu berat. Baiklah, terima kasih kepada kakak yang telah mendengarkan penyuluhan dari saya. Sekian video dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.